Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen babi atas bimbingan dan pengajarannya. Saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen kelahiran babi dan juga babi yang penting. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang kebuntingan babi pada umumnya. Jadi, selama bunting itu, babi tidak akan birahi. Betina yang hamil itu, waktu hamilnya kira-kira selama 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari, atau sebanyak 114 hari. Kisarannya biasanya itu sekitar 111 hari hingga sampai 120 hari dari hari pertama kali. Anak babi yang lahir sebelum 109 hari itu digolongkan sebagai aborsi. Dan juga anak babi yang lahir di antara 109 hingga 112 hari digolongkan sebagai anak babi prematur. Lalu di sini panjang kehamilannya itu dapat bervariasi karena beberapa faktor. Dan faktor yang mempengaruhi durasi kebuntingan babi itu bisa jadi adalah umur babi. Nah, biasanya induk yang lebih muda itu waktunya lebih pendek karena mereka mungkin baru pertama kali bunting. Lalu di sini jumlah anaknya juga bisa berpengaruh. Bila jumlah anaknya lebih banyak, biasanya waktu bunting itu lebih pendek. Lalu di sini ada jenis babi. Perbedaan jenis babi di sini sangat akan mempengaruhi kebuntingan. Dan juga babi yang bunting itu harus mendapatkan makanan yang cukup baik supaya badan induk kuat waktu melahirkan dan bibitnya itu tumbuh sehat. Lalu di sini ada persiapan kebuntingan babi. Selama kehamilan, penting untuk memelihara induk babi di lingkungan yang familiar dan dalam rutinitas normalnya. Beri dia makanan yang tepat yang bernutrisi tinggi. Induk dapat tetap berada di dalam kelompoknya sampai jauh, sampai waktu ingin melahirkan. Tetapi babi lain mungkin menunjukkan minat birahi yang meningkat pada induk dan dapat meningkatkan kemungkinan anak babinya tergencet. Jadi sebaiknya itu induk itu dipisah 1 atau 2 minggu sebelum tanggal jatuh kelahirannya. Pisahkan induk babi dan berikan dia tempat tinggal yang bersih. Biasanya jerami yang pendek itu adalah tempat yang bagus untuk melahirkan karena itu akan menjadi tempat tidur bagi anak-anaknya itu sendiri. Lalu bisa juga 2 hingga 4 minggu sebelum melahirkan diberikan obat cacing dan juga vaksinasi sehingga antibodi dapat ditransfer ke dalam susu lalu lalu anak babi akan minum susu itu dan mendapatkan imunitas. Di sini ada tanda-tanda babi yang akan melahirkan. Tanda-tanda babi yang akan melahirkan itu secara garis besar ada 6 yang sangat dominan, yaitu yang pertama di sini perut sangat turun ke bawah. Yang kedua, vulva kelihatan memerah, membesar, dan membengkak. Biasanya tanda ini muncul 36 jam sebelum melahirkan. Lalu di sini putingnya keras, kebiruan, dan apabila dipijat mengeluarkan susu. Lalu di sini ada nafsu makan berkurang dan nampak sangat gelisah. Lalu selanjutnya babi akan sering mengumpulkan sarang dan yang terakhir babi dapat menghentak-hentakkan kaki dan juga kencing. Nah, di sini ada beberapa stadium melahirkan babi. Jadi proses kelahiran babi itu biasanya berlangsung sekitar 1 hingga 12 jam. Akan tetapi perlu diingat bahwa kelahiran normal itu terdiri dari 3 tingkat, yaitu stadium 1 persiapan, stadium 2 pelep, stadium 2 pembukaan, dan stadium 3 pelepasan. Di sini yang pertama ada stadium 1, yaitu persiapan. Jadi, stadium ini ditandai dengan ikatan rahim yang menjadi kendor dan turun letaknya. Lalu sisi badan menjadi cekung, pinggangnya menjadi turun karena jaringan pengikat jadi elastis. Bibir kemaluan memerah dan membesar. Dan juga ambing menjadi tegang, berisi air susu, dan yang terakhir induk siap-siap mengumpulkan sarang. Lalu di sini ada stadium 2, itu stadium pembukaan. Nah, stadium pembukaan ini ditandai dengan rahim yang mulai berkontraksi atau mengkerut. Hal ini biasanya hal ini tidak nampak dari luar. Lalu yang bisa dilihat saat stadium ini biasanya adalah tingkah lakunya saja, di mana babi di sini nampak gelisah, sering kecing dan menghentakkan kaki, memukul-mukul ekornya, dan juga sering kencing. Lalu akibat kontraksi rahim, janin mencapai letak yang tepat yaitu perut turun ke bawah, mohon maaf, dan tubuh tampak memanjang.
Lalu di sini pada saat ini, serviksnya terbuka lebar karena dagingnya mulai mengendor. Nah, serviks yang tak dapat terbuka ini dapat menyebabkan kelahiran dan berbahaya. Jadi pastikan serviks itu harus terbuka. Lalu di sini ada stadium yang ketiga, yaitu stadium pelepasan. Nah, setelah melewati stadium pembukaan, karena bantuan dari kontraksi rahim serta kejang daging perut, maka janin akan mulai keluar. Oke, baik. Mungkin karena, materi yang sudah saya sampaikan hanya sampai sini saja, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih.